Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nardi Aldian, mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi. Saya di sini ingin menyampaikan materi saya tentang fiksasi, yang dimana tugas ini diperuntukkan untuk tugas UAS mata kuliah Mikroteknik Hewan. Fiksasi, definisi fiksasi merupakan suatu metode untuk mempertahankan komponen-komponen sel atau jaringan agar tidak mengalami perubahan dan juga tidak mengalami mudah rusak. Proses fiksasi ini diharapkan setiap molekul pada jaringan yang hidup tetap berada pada tempatnya dan tidak ada molekul baru yang timbul. Prinsip kerja dari fiksasi sendiri adalah mengawetkan bentuk sel dan juga organel sehingga mendekati bentuk fisiologinya, yang dimana cairan fiksatif mengubah komposisi jaringan atau sel secara kimiawi dengan cara koagulasi dan membentuk senyawa aditif baru, yang dimana senyawa tersebut terbentuk dengan cara ikatan seilang dari dua makromolekul yang berbeda, yakni cairan fiksatif dan juga protein sel. Hal ini menyebabkan sel resisten terhadap gerakan air dan juga cairan-cairan lainnya. Akibatnya, struktur sel menjadi stabil baik di dalam maupun di antara sel-sel tersebut. Selain itu, kebanyakan enzim di dalam sel menjadi terinaktivasi, yaitu sehingga proses metabolisme sel tidak terjadi dan juga mencegah adanya autolisis sel. Secara fisik, membran sel yang awalnya hidrofilik dilarutkan dengan cairan fiksatif yang menyebabkan pori-pori sel membesar. Akibatnya, makromolekul dapat memasuki sel, yang dimana hal ini membantu untuk teknik setelah fiksasi, khususnya pada proses pewarnaan di mana zat-zat tersebut akan masuk ke dalam sel dan juga menempel dengan mudah. Fiksasi sendiri bertujuan untuk mencegah atau menahan proses degeneratif yang dimulai segera setelah jaringan kehilangan pasokan darah, yang dimana proses autolisis akan menyebabkan jaringan dicerna dengan enzim intraseluler yang dilepaskan ketika membran organel pecah. Selanjutnya saya akan membahas mekanisme kerja fiksasi, yang dimana mekanisme kerja dari fiksasi pada dasarnya yaitu mengawetkan bentuk sel dan juga organel sehingga mendekati bentuk ketika masih di dalam tubuh. Dengan pemberian cairan fiksasi, maka akan mengubah komposisi jaringan secara kimiawi ataupun secara fisik. Kemudian saya akan bahas tujuan dari fiksasi. Tujuan dari fiksasi yang pertama adalah menjaga struktur dan juga komponen kimiawi. Dan yang kedua adalah pencegahan kerusakan dan juga kematian dari sel tersebut. Dan yang ketiga, mengeraskan sel dan juga mengeraskan jaringan. Yang keempat ada pemadatan. Yang kelima ada optical diferensiasi. Dan yang keenam ada efek pewarnaan. Yang ketujuh adalah menempelkan sel. Selanjutnya saya akan membahas prinsip-prinsip dasar dari fiksasi, yang dimana yang pertama adalah koagulasi. Koagulasi sendiri adalah proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik, sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Koagulasi sendiri pada proses fiksasi dapat terjadi pada protein yang di dalam sel ataupun juga kandungan lainnya yang dianggap perlu dipertahankan akibat adanya degradasi yang terus-menerus berlangsung. Yang kedua adalah presipitasi, yang dimana secara umum presipitasi sendiri adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya, yang dimana presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein, yang dimana protein inilah
yang akan menjadi salah satu faktor utama dalam proses pembusukan. Presipitasi ini sendiri disebabkan oleh berkurangnya tingkat kelarutan protein yang terjadi akibat adanya penambahan senyawa kimia yang juga berdampak terhadap perubahan senyawa kimia baru. Kemudian saya akan membahas syarat-syarat proses fiksasi yang baik. Yang pertama yaitu fiksasi sendiri harus bisa menghambat pembusukan bakteri dan juga menghambat terjadinya autolisis. Kemudian yang kedua, fiksasi sendiri tidak boleh menyulitkan dan juga proses fiksasi murah biaya. Yang ketiga, fiksasi dilakukan dengan penekanan yang cepat dan juga sejajar. Yang keempat, fiksasi sendiri harus memberikan perbedaan gambaran mikroskopis yang bagus. Yang kelima, fiksasi sendiri tidak boleh menyebabkan iritasi, keracunan, dan juga korosif. Yang keenam, fiksasi juga tidak boleh menyebabkan penyusutan, pembekakan, atau juga perubahan sel lainnya. Yang ketujuh, fiksasi harus bisa membuat jaringan menjadi tahan lama atau bisa kita bilang awet. Yang kemudian 8, fiksasi sendiri harus mendapatkan izin untuk pengembalian warna dasar sebagai objek untuk pengambilan foto. Kemudian saya akan membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses fiksasi. Faktor yang pertama adalah suhu, yang dimana peningkatan suhu dapat juga mempercepat kecepatan reaksi kimia antara unsur fiksatif dan dengan sel atau jaringan, yang dimana dampak peningkatan suhu pada larutan fiksatif berpotensi meningkatkan laju degenerasi jaringan di area yang tidak sulit untuk dihentikan. Fiksasi yang menggunakan teknik pemanasan disarankan juga dimulai dari suhu kamar yang ditingkatkan atau secara perlahan hingga suhu mencapai 45 derajat Celcius, yang dimana peningkatan suhu pada larutan fiksatif dapat juga dilakukan dengan suhu yang lebih tinggi, yaitu sampai 65 derajat Celcius. Namun perlu diperhatikan jika waktu yang digunakan harus juga lebih singkat. Yang kedua adalah penetrasi larutan, yang dimana penetrasi larutan atau jaringan bergantung pada kemampuan difusi pada masing-masing fiksatif. Dan untuk mengatasi ini, jaringan diiris dengan ketipisan 3-5 mm, yang dimana jaringan yang tipis akan lebih mudah dipenetrasi daripada jaringan yang tebal. Dan untuk pekerjaan rutin, jaringan dapat dibuat dengan ketebalan hingga 1 cm. Dan dengan ketebalan ini diharapkan juga cairan fiksasi dapat dengan cepat memfiksasi seluruh jaringan. Dan bila irisan terlalu tebal, maka permukaan luarnya saja yang berhasil difiksasi, sedangkan bagian tengahnya dapat membusuk sebelum cairan fiksasi itu sempat merembes atau menginfiltrasi ke dalamnya. Dan untuk mikroskopi elektron, ketebalan irisan jaringan adalah 1 mm. Yang ketiga adalah waktu penetrasi. Waktu penetrasi sendiri yang optimal adalah untuk proses fiksasi bermacam-macam, diantaranya jenis-jenis larutan fiksatif yang ada dan juga jenis sel yang ada di larutannya. Kemudian perhitungan waktu penetrasi larutan menjadi juga pertimbangan di dalam mengejar waktu autolisis dari sel atau jaringan yang terdapat di pusat terdalam, yang dimana suatu jaringan tersebut waktu penetrasi harus dilakukan mencapai titik pusat terdalam sebelum proses autolisis berjalan. Yang keempat adalah dimensi spesimen, yang dimana dimensi spesimen ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan, yang dimana hal ini berhubungan dengan waktu optimal jaringan terfiksasi dari seluruh sisi dan juga proses difusi dan juga larutan yang digunakan dalam pematangan jaringan tersebut. Kemudian yang kelima adalah perubahan volume,
yang dimana volume pengawet itu adalah berperan sangat penting. Yang sebaiknya volume pengawet adalah 10 kali dari volume jaringan yang difiksasi. Besarnya volume jaringan menentukan juga volume fiksasi yang diperlukan, sedangkan tebalnya jaringan itu menentukan lamanya proses fiksasi. Kemudian panjang dan lebarnya jaringan umumnya juga ditentukan oleh mikrotum yang akan digunakan. Kemudian yang keenam itu ada pH, yang dimana tingkat keasaman suatu larutan atau pH dapat menjadi penting apabila larutan yang digunakan dalam fiksasi mengandung formaldehid, yang dimana pH yang diberikan diharapkan sesuai dengan pH sel, yaitu 6,8 sampai dengan 7,2. Kemudian saya akan membahas jenis-jenis fiksasi. Yang pertama adalah fiksasi basah, yang dimana fiksasi basah ini sendiri merupakan tindakan fiksasi di mana sediaan sitologik masih dalam kondisi basah ataupun lembab, yang dimana larutan fiksasi mempunyai larutan yang di antara lain yang pertama adalah alkohol 95-96%, yang kedua adalah metanol absolut, yang ketiga ada eter alkohol 95%, yang keempat adalah propanol dan isopropanol 80%, yang kelima adalah denaturasi alkohol, yang keenam adalah formalin baset. Kemudian jenis fiksasi yang kedua adalah fiksasi coating, yang dimana fiksasi coating sendiri merupakan fiksasi yang dilakukan untuk pengganti fiksatif basah, yang dimana fiksasi ini dilakukan dengan memberikan aerosol atau juga penyemprotan pada spesimen sitologi yang dibuat secara konvensional maupun dengan cara metode berbasis cairan, yang dimana fiksasi ini terdiri dari alkohol dan juga polietilen glikol yang berfungsi sebagai pelapis dari sediaan sitologik. Fiksasi ini sendiri dengan menyemprotkan lapisan diapin atau hairspray dengan kandungan alkohol yang tinggi dan juga minimal lanolin atau minyak dapat juga menjadikannya fiksatif yang efektif. Kemudian adalah yang ketiga adalah fiksasi kering, yang dimana fiksasi kering ini sendiri merupakan fiksasi yang dilakukan pada sediaan sitologik yang dilakukan dengan mengeringkan sediaan tersebut di udara terbuka atau udara kering, atau juga dengan menggunakan bantuan pemanasan hingga kering, yaitu dengan penggunaan hot plate dengan suhu maksimum 50 derajat Celcius. Sediaan sitologik harus juga diproses dan juga dikeringkan dengan segera untuk menghindari munculnya artefak. Kemudian salah satu keuntungan dari fiksasi ini adalah pembuatan dan pewarnaannya yang cepat, yaitu di kisaran waktu 2-3 menit. Yang keempat adalah fiksasi khusus. Fiksasi khusus terbagi menjadi dua, yaitu pertama fiksasi Carnoy, yang dimana fiksasi Carnoy ini sendiri adalah fiksasi yang dikhususkan untuk spesimen yang hemoragik, yang dimana asam asetat dalam larutan fiksatif ini akan melisiskan sel darah merah, yang dimana fiksasi ini sangat baik untuk melihat detail dari inti serta juga pengawet untuk glikogen. Namun juga fiksasi ini akan menghasilkan penyusutan pada sel dan cenderung menghasilkan pewarnaan yang lebih di hematoksilin. Dan juga kelebihan waktu dalam fiksasi ini pun bisa atau akan menyebabkan kerusakan pada materi kromatin tersebut. Yang kedua adalah fiksasi cair atau FEE, yang dimana fiksasi ini merupakan fiksasi yang baik ketika akan membuat sel blok ataupun dalam pengamatan sel dalam kondisi segar, yaitu dengan penggunaan di parasit, mikologi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, semoga bisa menjadikan pembelajaran. Saya Muhammad Ardi Aldian mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.